wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ananda Nadia Ramadhani. Saya mahasiswa dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Agung Haryanto. Nah, jadi topik kali ini yang akan saya bahas yaitu risiko kredit bank syariah, di mana saya akan membahas yaitu mulai dari pengertiannya, komponennya, hingga bagaimana sih cara pengelolaannya dari risiko kredit bank syariah itu sendiri. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, sebelumnya tadi di pembukaan saya sudah memberitahukan saya akan membahas topik yang sangat fundamental nih dalam perbankan syariah, yaitu tentang risiko kredit. Nah, mengapa sih topik ini tuh sangat penting dalam pembahasan kali ini? Karena risiko kredit itu adalah salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh bank, termasuk bank syariah. Kenapa? Karena nanti kegagalan dalam mengelola risiko ini tuh dapat berdampak langsung pada likuiditas, profitabilitas, bahkan kelangsungan hidup bank itu sendiri. Nah, dalam sesi kali ini saya akan membahas nih pengertian dari risiko kredit, komponen-komponennya, urgensi pengelolaannya, hingga bagaimana sih risiko ini tuh diidentifikasi dan dikelola secara praktis. Nah, jadi kita mulai dari pengertiannya dulu nih. Jadi secara regulasi berdasarkan POJK dan PBI, risiko kredit didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, di istilah lainnya itu yang sering digunakan adalah counterparty risk atau default risk. Nah, terus apa aja sih yang menjadi kewajiban nasabah? Nah, itu ada dua komponen utama. Yang pertama itu ada pokok pembiayaan atau investasi, dan yang kedua ada hasil atau return. Nah, yang pertama itu pokok pembiayaan atau investasi, yaitu dana yang diberikan oleh bank. Nah, yang kedua hasil atau return itu yang biasa itu berupa margin pada akad jual beli seperti murabahah, sewa pada akad ijaroh, kupon pada sukuk, atau bagi hasil pada akad syirkah seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, selain itu juga ada biaya-biaya lain seperti administrasi, provisi, dan takaful. Namun perlu dicatat nih, biaya-biaya ini tidak masuk dalam klasifikasi risiko kredit dan biasanya harus diselesaikan sebelum pencairan fasilitas. Nah, terus siapa sih nih pihak yang menjadi counterparty atau nasabah bank? Nah, di situ juga ada beberapa kelompok lah ya. Yang pertama itu ada negara, perusahaan atau bisnis, dan perorangan. Nah, yang pertama negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah untuk penerbitan sukuk dalam mata uang domestik, risiko gagal bayar itu dianggap rendah. Kenapa? Karena negara itu bisa mencetak uang. Namun, ini tidak berlaku untuk pemerintah daerah. Nah, contoh kasusnya itu kebangkrutan Orange County di Amerika Serikat, di mana itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki risiko kredit. Nah, yang kedua itu perusahaan atau bisnis, baik korporasi maupun retail. Nah, yang ketiga itu perorangan, misalnya pembiayaan properti atau konsumer. Nah, selain itu juga ada konsep risiko negara atau sovereign risk, yaitu risiko negara gagal membayar kewajibannya, dan country risk yang lebih luas mencakup kondisi ekonomi, politik, dan hukum di suatu negara yang mempengaruhi investasi. Nah, apa aja sih sumber risiko kredit itu sendiri? Jadi sumber risiko kredit itu dibagi menjadi dua, ada eksternal sama internal. Yang eksternal itu atau sistematis itu biasanya kayak inflasi, nilai tukar, regulasi, dan bencana alam. Dan juga risiko ini itu tidak bisa dihindari. Nah,
Yang internal itu atau non-sistematis yaitu resiko spesifik yang berasal dari dalam perusahaan atau di debitur itu sendiri. Misalnya kayak manajemen yang buruk atau etikat tidak baik. Nah, terus juga mengapa sih manajemen risiko kredit itu sangat mendesak? Nah, itu ada beberapa alasannya. Yang pertama itu dalam kaidah fikih ada prinsip al-ghunmu bil ghurmi yang berarti keuntungan sebanding dengan risiko yang ditanggung. Jadi, semakin besar potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus dikelola. Nah, ini juga menegaskan bahwa risiko tidak bisa dihilangkan, tetapi harus dikelola. Nah, yang kedua itu bank harus mampu menyeleksi nasabah sesuai dengan profil risiko. Kayak nasabah UMKM misalnya, memiliki risiko spesifik yang lebih tinggi dibanding korporasi, sehingga margin pembiayaannya pun lebih mahal. Nah, yang ketiga itu adanya aset bank syariah sebagian besar adalah aktiva produktif berupa pembiayaan dan investasi. Nah, kualitas aset ini tuh sangat menentukan kinerja keuangan bank. Nah, jika kualitas aset menurun, maka likuiditas itu terganggu karena arus kas masuk berkurang, profitabilitas menurun karena pendapatan dari hasil pembiayaan berkurang, dan solvabilitas juga terancam. Kenapa? Karena bank harus membentuk cadangan kerugian yang disebut dengan PPAP atau penyisihan penghapusan aktiva produktif. Jadi biaya pembentukan PPAP ini akan mengurangi laba dan jika terlalu besar bisa menggerus modal bank. Nah, cakupan risiko kredit di bank syariah itu meliputi dua area utama. Nah, yang pertama itu pembiayaan, yang kedua investasi. Nah, yang pertama adalah pembiayaan, yaitu mencakup akad qard atau bisa disebut juga pinjaman. Terus juga jual beli, yaitu seperti murabahah, sewa seperti ijaroh, dan bagi hasil seperti mudharabah musyarakah. Nah, yang kedua itu kan investasi, misalnya seperti sukuk. Nah, lalu di mana aja nih risiko kredit bisa teridentifikasi? Nah, prosesnya itu dimulai dari pertama itu ada penilaian proposal pembiayaan, yang kedua pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan, yang ketiga penetapan kontrak yang meliputi itu ada akad, limit, harga, tenor, dan jaminan. Yang keempat itu ada periode penyelesaian kontrak. Nah, yang terakhir yang kelima itu hingga saat terminasi kontrak. Nah, ada juga nih risiko kredit khusus di bank syariah, misalnya pada akad murabahah. Jadi, nasabah bisa membatalkan kontrak sepihak setelah bank membeli barang atau menunda pembayaran secara sengaja. Sementara, bank itu tidak diperkenankan untuk mengubah harga atau mengenakan denda. Nah, jadi ini tuh menjadi celah bagi nasabah yang tidak amanah. Nah, terus juga kita masuk ke pembahasan bagaimana sih cara mengelola risiko kredit itu sendiri. Nah, jadi tuh ada beberapa cara pendekatan untuk mengelola risiko kreditnya itu sendiri. Yang pertama itu ada penentuan limit pembiayaan, di mana melalui analisis kelayakan yang ketat, terus juga mencakup plafon, jangka waktu, dan jaminan. Yang kedua itu ada pengelolaan risiko konsentrasi dengan aturan batas maksimum pemberian kredit yang biasa disingkat BMPK. Yang yaitu maksimal itu 20% dari modal bank untuk satu nasabah, serta pengelolaan risiko berdasarkan wilayah dan sektor ekonomi. Nah, yang ketiga itu adanya pengelolaan portofolio, di mana bank itu harus mencari nih komposisi ideal dari berbagai produk pembiayaan untuk diverifikasi si risiko itu sendiri. Nah, yang keempat itu adanya klasifikasi aset dan pembentukan PPAP. Nah, di mana bank itu tuh wajib untuk membentuk cadangan berdasarkan kualitas aset, di mana mulai dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga macet. Nah, di mana tuh masing-masing kategori tersebut itu memiliki persentase PPAP yang berbeda-beda. Misalkan nih, 1% itu untuk lancar. Yang maksud dari lancar itu bank nasabah ini tuh untuk pembiayaan untuk kreditnya itu dia membayar kredit itu dia lancar nggak ada macet sama sekali. Nah, terus yang 5% itu untuk perhatian khusus, 15% untuk kurang lancar, 50% untuk diragukan, dan 100% itu untuk macet. Jadi kesimpulan dari
yang kesimpulan nih dari risiko kredit di bank syariah itu apa sih? Kesimpulannya itu konsekuensi logis dari aktivitas pembiayaan, namun dengan identifikasi yang tepat dan pengelolaannya yang sistematis, termasuk nih, pembentukan cadangan PPAT itu sendiri dan diverifikasi portofolio bank. Terus juga jadi bank dapat nih meminimalkan dampak negatifnya. Ya, prinsip syariahnya itu mengajarkan bahwa keuntungan hanya halal jika risiko dikelola dengan adil dan profesional. Demikian pembahasan materi singkat mengenai risiko kredit bank syariah yang telah saya jelaskan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat serta menambah wawasan untuk kita semua yang melihat video saya ini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah.